Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmatnya kita bisa untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring ini. Sholawat beriringan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan pertolongan atau syafaah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku, tibalah kita pada kegiatan pembelajaran bab 5, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ayo memaknai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memanjatkan doa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, apa itu Sumpah Pemuda? Jadi untuk mempelajari pelajaran kita pada hari ini bab 5, yaitu terlebih dahulu kita harus mengerti tentang apa itu Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Janji dalam Sumpah Pemuda tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda, untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, artinya Sumpah Pemuda ini erat kaitannya dengan perjuangan lanjutan daripada kebangkitan nasional, yaitu tahun 1908 ya, yang sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang organisasi Budi Utomo. Nah, pada tahun 1928 maka lahirlah beberapa organisasi pemuda, yaitu untuk menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, apa tujuan daripada Sumpah Pemuda itu sendiri? Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Kemudian yang kedua, mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Dan yang terakhir, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Nah, dari keseluruhan tujuan Sumpah Pemuda ini, artinya para pemuda kita pada saat itu bertekad untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah, dan untuk meraih kemerdekaan tentunya. Isi dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu adalah isi daripada Sumpah Pemuda itu sendiri, di mana pada Sumpah Pemuda ini memiliki arti bahwasanya para pemuda bertekad untuk dalam satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda sendiri memiliki makna, yaitu satu, menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, tentunya
dengan adanya Sumpah Pemuda ini ya bermakna untuk menyatukan perjuangan bangsa Indonesia, kemudian mendorong semangat juang generasi muda, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, dan memaknai rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Nah, artinya Sumpah Pemuda ini adalah merupakan semangat juang atau awal daripada semangat juang untuk meraih kemerdekaan Indonesia, ya, untuk menentang penjajahan dan untuk mengusir para penjajah dari bumi Nusantara Indonesia. Nah, ini kita mengaitkan Sumpah Pemuda ini, lahirnya Sumpah Pemuda ini, bagaimana lahirnya Sumpah Pemuda ini, yaitu diawali dari organisasi Budi Utomo tahun 1908 ya, dimana setelah itu lahir organisasi Trikoro Darmo atau organisasi Jong Java ya, dengan tokohnya yaitu Raden Satiman Wiryo Sanjoyo, kemudian Jong Sumatranen Bon, yaitu pemuda. Jong itu pemuda ya nak, Jong Sumatranen Bon, pemuda Sumatera, dengan tokohnya Muhammad Hatta dan juga Muhammad Yamin yang begitu sangat berperan penting dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Jong Ambon ya, Jong Ambon ini pemuda Ambon, di mana tokoh daripada pemuda Ambon itu sendiri dikenal atas nama Yohanes Sleimina ya, di mana ikut juga dalam rapat-rapat pemuda yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Dan masih banyak lagi tentunya organisasi pemuda lainnya seperti Jong Celebes ya, Jong Betawi dan lain-lain. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. 1. Cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, yaitu Indonesia, satu bangsa, yaitu Indonesia, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian persatuan, di mana makna persatuan ini tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Di mana pada saat itu perjuangan mereka tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, ya, golongan, sehingga tujuan akhir kita yaitu kemerdekaan Indonesia berhasil kita raih. Kemudian sikap rela berkorban. Nah, jadi nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda ini sikap rela berkorban, artinya pada saat itu mereka berkorban baik harta maupun nyawa tanpa mengenal yang namanya takut ya, tanpa mengenal yang namanya imbalan ya. Mereka berjuang, berkorban itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa, di mana mereka lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan dirinya sendiri. Kemudian dapat menerima dan menghargai perbedaan. Dalam rapat-rapat pemuda, mereka menerima dan menghargai segala perbedaan yang ada, karena perbedaan itu adalah rahmat. Kemudian yang keenam, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Nah, tentunya kita sebagai pemuda, penentu masa depan bangsa, ya, kalian anak-anakku yang masih muda-muda tentunya harus meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Baik, itu adalah sedikit penjelasan tentang Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus bisa mengambil makna daripada Sumpah Pemuda itu sendiri. Dan untuk tugas kali ini, yaitu kerjakan soal berikut dan kumpulkan di Google Classroom ya. Ada 2 buah tugas.
ya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu ketika sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda dalam memerdekakan dan membangun bangsa. Nah, jadi di sini kamu tuliskan bagaimana perasaanmu, ya, ketika para pemuda itu ikut berjuang memerdekakan dan membangun bangsa. Apa yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin kamu tuang? Apa yang ingin kamu tulis untuk para pemuda saat itu? Kemudian, nomor 2, jika diperhatikan dalam wacana di atas, berikanlah karakteristik pemuda yang dapat disebut tulang punggung bangsa. Nah, karakteristik pemudanya apa saja yang bisa disebut sebagai tulang punggung bangsa? Kemudian nomor 3, jika kalian berada pada zaman yang sama saat Sumpah Pemuda tahun 1928, hal-hal apa yang akan dilakukan untuk menunjukkan jiwa kepemudaan? Nah, sebagai anak muda ini, nah kira-kira apa yang akan kamu lakukan, ya, sebagai pemuda untuk menunjukkan kamu itu memiliki jiwa kepemudaan yang sejati. Kemudian nomor 4, pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan, dengan keterbatasan yang dimiliki para pejuang, sanggup menciptakan persatuan bangsa. Apa yang dapat dilakukan pemuda sekarang dengan berbagai kemudahan seperti saat ini? Nah, kalau dulu kan para pemuda itu berjuang untuk merebut kemerdekaan, ya, dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita sebagai pemuda saat ini yaitu mengisi kemerdekaan tugas kita. Bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan kita yang memang atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merdeka dari tahun 1945 sampai dengan sekarang ini. Nah, apa yang kamu lakukan pada zaman sekarang ini, ya? Kemudian yang terakhir, lanjutkan wacana di atas dengan pernyataan. Sebagai pemuda masa kini, saya akan, nah silahkan dibuat 3, ya, dibuat 3 rencana atau cita-citamu sebagai pemuda. Nah, tugas yang kedua yaitu buatlah video menghafal Sumpah Pemuda dan lampirkan videonya di Google Classroom. Kenakanlah seragam sekolahmu dan dilarang melihat teks. Ya, nah untuk pedoman penskorannya dilihat dari kejelasan menghafal, kemudian intonasi itu cara kamu membaca Sumpah Pemuda itu, ya, menghafal Sumpah Pemuda itu intonasinya bagus atau tidak, jangan, jadi titik komanya diperhatikan. Kemudian untuk video ini apabila ternyata tidak bisa dilampirkan di Classroom karena begitu besar misalnya datanya sampai dengan 200 MB misalnya, ya, maka silahkan kamu share di YouTube pribadi kamu. Nanti di Google Classroom silahkan lampirkan linknya saja, ya, silahkan lampirkan link dari YouTube video kamu yang sudah kamu buat tadi, lampirkan linknya di Google Classroom. Jadi nanti Bapak menilainya dengan melihat YouTube pribadi kalian masing-masing. Jika tidak bisa, ya, kalau bisa ya langsung aja kirim di Google Classroom. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, ya. Kegiatan pembelajaran kelas 9 saat sebelum COVID-19 melanda negeri tercinta. Jadi tentunya Bapak pribadi berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini, kegiatan tatap muka yang tentunya lebih efektif dan lebih efisien, ya. Jaga kesehatan di rumah, tetap, ya, tetap terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Hindari kerumunan anak-anakku dan tetap semangat dalam belajar karena beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan kegiatan
ulangan kenaikan kelas. Nah, artinya segala tugas yang diberikan oleh guru, baik PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan lain-lain, semuanya harus dikerjakan. Jangan sampai nanti karena ada beberapa tugas yang tidak kamu kerjakan, menghalangi kamu untuk naik ke kelas berikutnya. Baik, itu saja dari Bapak. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.